Halo semuanya, balik lagi sama Indah. Kali ini Indah bakalan mengulas alias nge-review drama Korea yang udah Indah janjiin. Tapi dengan satu judul aja. Satu judul drama Korea yang Indah benar-benar nonton tuh terbawa emosi. Dan gara-gara nonton ini, Indah jadi pengen nonton drama-drama yang lain. Walaupun tidak sesuai ekspektasi, karena drama Korea yang ini benar-benar bawa emosi, benar-benar relate sama keadaan Indah yang mana Indah tuh seneng banget sama bisnis, perjuangan bisnis, entrepreneur. Dan di sini bakalan Indah ulas kenapa kamu juga harus nonton Itaewon Class. Atau mungkin di sini bakalan ada spoiler-spoiler dikit ya, maafin aja ya. Tapi kok worth banget buat ditonton. Nah, Itaewon Class ini sebenarnya sebelum mengulas lebih dalam ya, mau aku ceritain dulu kenapa sih aku nonton ini. Jadi waktu awal-awal aku subscribe Netflix itu aku tuh masih bingung mau nonton apa ya, tapi di sosmed itu kan itu lagi awal-awal work from home alias di rumah aja, jadi kayak yang udah mulai bosen gitu kan, 2 minggu awal terus udah mulai bosen, akhirnya subscribe. Pas sebelum subscribe pun kayak udah rame banget di Twitter, di Instagram, orang-orang udah pada ngomongin soal Money Heist, ngomongin soal Crash Landing on You, terus sama ngomongin Itaewon Class. Ada 3 series ini yang rame banget diomongin di sosmed, tapi pas ngeliatin episode-episodenya dan seasonnya Money Heist, terus kayak nonton sekilas itu kayak aku tuh nggak tertarik. Terus nontonin Itaewon, akhirnya aku ngeklik Itaewon dan akhirnya nonton lah di sana. Nonton drama Korea pertama kali setelah 6 tahun nggak nonton dan benar-benar nggak tertarik sama sekali soal drama Korea. Bahkan aku benci banget sama drama Korea. Terus nonton episode pertama, aku nangis. Aku nangis. Terus episode kedua aku nangis lagi. Terus kayak yang lebih banget nangis. Terus aku kayak bikin semakin penasaran dan kayak wow, aku cuman beresin series itu 16 episode. Itaewon Class cuman 3 hari. Jadi aku sore ke malam, terus besoknya sore ke malam lagi, kayak gitu-gitu aja terus sampai 3 hari, beresin 3 hari. Jadi aku nggak begadang sampai malam-malam banget sih. Tapi kayak yang penasaran, ini bikin penasaran. Oh iya, tipsnya kalau kamu nonton drama Korea, kalau biar nggak kentang, kamu mau ngapa-ngapain dulu, pause-nya di tengah-tengah aja, jangan di akhir. Kalau di akhir-akhir biasanya bikin penasaran banget. Nah, itu yang aku alamin. Jadi kalau misalkan nonton drama Korea, lebih baik kalau mau ngapa-ngapain, pause-nya di tengah-tengah, jangan pas mau akhir-akhir. Biasanya udah menegangkan, jadi penasaran next-nya apa. Oke, kali ini sih Indah karena bukan orang yang seneng banget sama film dan ngerti banget soal dunia film atau perdramaan. Dan bahkan, oh iya teman-teman, karena Indah ini nggak suka banget drama Korea dulu, dan pasti pas nonton Itaewon Class ini nggak ngerti siapa aja pemainnya. Jadi nggak ada bias seneng sama salah satu pemain-pemain dari karakter Itaewon Class ini. Jadi kayak masih netral, benar-benar netral, menikmati alur cerita dan juga emosi yang dibawakan sama drama itu. Oke, sebelumnya mau aku kasih tahu dulu sekilas soal Itaewon Class. Jadi Itaewon, iya nggak bisa. Oke, salah. Ketahuan bukan punya sendiri. Oke, Itaewon Class ini teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kalau Itaewon Class itu sebenarnya adaptasi dari webtoon. Dia adaptasi ke drama, dan dramanya itu rilis di akhir Januari. Tepatnya tanggal berapa ya? Pokoknya akhir Januari deh. 31 Januari sampai 21 Maret. Dan Indah nontonnya di awal April. Jadi kayak masih anget banget. Masih rame lah, baru beres. Jadi udah rame banget diobrolin di sosmed. Terus ini dari JTBC, distributor networknya di Korea itu JTBC. Kalau di internasionalnya lewat Netflix, makanya Indah waktu itu nontonnya lewat Netflix. Gara-gara sosmed rame banget ngomongin di Netflix series-series yang ada, Indah jadi subscribe Netflix waktu itu. Nah, pemainnya kalau kamu emang senang soal perkoreaan, pasti tahu Park Seo Joon, si ganteng itu yang bakal beda banget mainin di Itaewon Class. Biasanya Park Seo Joon itu main di kayak
drama romantic comedy kayak gitu. Pokoknya yang berbau romance banget lah. Nah, di sini dia peranin yang bener-bener drama, bener-bener drama, alurnya bener-bener drama dan bener-bener emosional banget. Dan sukses banget, hitungannya sukses banget. Kalau yang sebelum-sebelumnya tuh kayak lebih mementingkan drama-drama yang dimainin Park Seo Joon ini, dia kayak di karakternya tuh kayak ganteng, charming, terus orang kaya dan segala macam. Nah, di Itaewon Class bener-bener dikarakterin yang bener-bener kontradiktif sama drama-drama yang sebelumnya. Jadi kayak yang oke, kita nggak bias sama pemainnya, kecuali kamu udah ngefans banget sama Park Seo Joon, tahu di Itaewon Class kayak gitu dengan potongan yang dari awal sampai akhir lempeng kayak gini nih, potongannya kayak gini semuanya, itu kan pasti udah bete banget ya. Nah, itu pasti ada biasnya. Tapi keren banget karakter pembawaannya, penjiwanya udah best banget sih, udah best banget. Dan aku setelah nonton Itaewon Class, aku search di YouTube, aku nontonin di Park Seo Joon Record deh kalau nggak salah, channelnya dia sendiri, channel dia pribadi yang di handling sama manajemennya. Itu dia cerita kalau Park Se-royi yang diperankan oleh Park Seo Joon itu cerita di hidupnya dia banget. Jadi kayak perjuangan untuk mendapatkan sesuatu itu diperanin banget di drama Itaewon Class. Jadi kalau drama Itaewon Class itu sebenarnya ceritain soal perjuangan bisnis. Jadi kayak yang Park Se-royi ini sekolah di tempat sekolahnya perusahaan jangga ya gitulah, kayak perusahaan gede, terus dia punya sekolah, punya rumah sakit, punya ABCD gitu kan. Si bapaknya Park Se-royi ini kerja di perusahaan jangga grup ini. Nah, Park Se-royi ini nggak suka kan sama anaknya yang perusahaan jangga ini karena nggak adil. Dia punya prinsip nih dari awal. Dari awal punya prinsip kalau misalnya salah ya salah, jangan dibela kalau salah. Nah, dari sana kayak bawa emosi gara-gara ngebelain dengan prinsipnya, bapaknya itu keluar. Nah, di episode 2 tuh bapaknya meninggal, terus kayak gitu. Sampai dia nggak salah, mungkin salah ya karena penyerangan, dia kesel banget, akhirnya dia masuk penjara lah. Ada cerita sampai masuk penjara, terus dia benar-benar pengen buktiin kalau misalkan bapaknya ini bakalan nanti bisa sukses. Nah, pas sebelum meninggal itu sebenarnya bapaknya sama Park Se-royi mau buka suatu kafe karena bapaknya itu juga pintar masak. Ternyata di perusahaan jangga ini, perusahaan soal restoran. Terus si bapaknya ini pas di perusahaan jangga waktu krisis, dia yang nyiptain suatu resep, jadi pakai di perusahaan jangga. Nah, selama si Park Se-royi ini di penjara itu terus baca buku si yang punya jangga grup, namanya siapa? Lupa. Ya itu yang punya perusahaan jangga, jadi aneminya si Park Se-royi lah. Nah, terus udah gitu ceritanya soal perjuangan lah, ngebikin yang namanya si perusahaan yang bakalan ngalahin jangga. Dia punya tekad kayak gitu. Berarti kan kalau istilahnya kalau kita masih SMA itu masih 17 tahun atau 18 tahun. Terus masuk penjara 3 tahun. Keluar nih 21 tahun kan. 21 tahun dia tuh ngomong sama temennya yang jadi crushnya pertama kali lah, cinta pertamanya. Dia bakalan buktiin 7 tahun lagi dia bakalan bikin yang namanya perusahaan yang bakalan ngalahin jangga. Awalnya pengen buka restoran gitu. Dan 7 tahun kemudian bener-bener bikin. Sebelum 7 tahun itu, selama 7 tahun mempersiapkan, si Park Se-royi ini kerja serabutan, bener-bener ngumpulin modal buat bikin si Dambam namanya, perusahaan yang kafe yang dia bikin. Nah, Dambam ini bener-bener merugi terus awal-awalnya. Terus datanglah tim yang jadinya membantu untuk ngerenov semuanya dan segala macam, namanya Iseo. Ini karakternya kalau bisa dibilang kayak mirip-mirip kayak Judas, kayak aku Judas ya, dia ampun. Terus kayak yang adalah aku punya suatu cerita yang di real life, ada suatu aku sempet dibilang bantuin itu tuh kayak yang kafe yang udah harusnya di A B C D tapi masih ngeyel dan segala macam. Bedanya kalau di Dambam nih bener-bener oh ya udah ayo renov akhirnya boom gede. Nah, mungkin kalau yang di sana nurut bisa gede kali ya, tapi nggak tahu. Terus
eh ceritanya dari sana kayak berusaha gitu lah ya. Dia pinter banget secara finansialnya. Dia minta bantuan temennya buat ngelola di saham. Terus di 10 tahun kemudian dia bisa dapet return of investment ya dari saham itu kayak luar biasa banget. Jadi kelipatannya kalau nggak salah berapa kali ya, aku lupa, 900 pokoknya punya 1% ya kalau nggak salah, 1% saham di Jangga. Jadi dia beli sahamnya waktu nilai saham Jangga itu masih rendah banget. Terus 10 tahun kemudian nilainya bisa sampai 1% kepemilikan di Jangga Group. 1% tuh gede banget kalau misalnya kita di dunia saham ya teman-teman. Biasanya gini, katakan BCA gitu ya, BCA. Yang di publik, yang diperjualbelikan itu tuh biasanya cuma 15-20%. Nah, kalau misalnya punya 1% tuh termasuk gede. Iya kan? Iya dong. 20% itu yang beredar. Kalau yang beredar itu sekitar 13 triliun. 13 triliun, anggaplah 20 triliun gitu ya. Berarti kan 1 triliun ya. Ya gede lah. Ya kan? Ya kan? Ya, ibaratnya kayak gitu, pusing lah kalau ngomongin finansial. Nanti aja next. Terus, oke, gak usah kepanjangan ngomongin soal Itaewon-nya, tapi yang intinya dari 16 episode ini benar-benar ngewujudin gimana caranya kita tetap berprinsip, gimana kita buat mencapai cita-cita, itu tuh benar-benar konsisten. Jadi kalau misalkan mau mencapai cita-cita, itu memang pasti ada hambatannya, kanan kirinya pasti ada senggol-senggolnya, pasti banyak yang gak suka, tapi kalau kita fokus sama tujuan, ya itu bakalan terwujud. Tapi kita harus yakin dulu. Dan yang jadi highlightnya adalah di Itaewon itu menceritakan kalau kita mau mencapai cita-cita nggak akan instan. Di sana ada cerita soal mencapai kesuksesan si Itaewon Class ini butuh waktu sekitar setelah 5 tahun berjalan, sekitar 8 tahun, 7 sampai 8 tahun kalau nggak salah ya. Jadi nggak bakalan instan, nggak bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita bikin bisnis terus langsung sukses tuh nggak mungkin. Jadi ya mungkin aja kalau misalkan ada banyak privilege, tapi itu kayak yang umumnya butuh waktu yang lama. Dan kalau misalkan kamu udah baru sehari, 2 hari, seminggu, 2 bulan, 3 bulan, setahun terus udah nyerah, ya kamu belum jadi apa-apa, belum ditempa sana sini dan kanan kiri. Dan hebatnya kalau yang dari Itaewon ini benar-benar kita fokus sama tujuannya dan support orang-orang sekitar yang support dia. Kebayang nggak sih kalau misalkan kita tuh udah kayak ya udahlah itu keluarin aja, ini nggak bisa. Dia benar-benar bisnis dengan kemanusiaan, yaitu support orang-orangnya. Jadi itu yang jadi value yang sama Indah ketika kita bekerja sama orang atau memperkerjakan orang lain. Kalau bisa memanusiakan manusia, jangan sampai banyak banget perusahaan atau pengusaha-pengusaha yang membayar karyawannya underpaid atau yang benar-benar ya udahlah gue belum punya uang. Ya kalau belum punya uang nggak usah hire dulu, mending outsourcing aja dulu yang bayarnya per jam tapi hitungannya benar. Itu jauh lebih manusia dibandingkan memanusiakan manusia dibandingkan kayak yang ya udah yang penting ada underpaid, ada yang kerja gitu. Nah, ini benar-benar yang dipelajari dari Itaewon Class yang Park Jae-rogi itu. Terus gara-gara Itaewon Class ya, itu jadi mikir, wah, cerita drama Korea ini bagus banget ya, berarti di luar sana drama Korea yang lain itu bakalan bagus juga sama kayak Itaewon Class. Dari situ dia kayak starting point-nya Indah jadi pengen nonton drama-drama yang lain, walaupun ternyata ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, ada nggak ya? Belum ada yang seemosional itu sih, tapi kebanyakan jauh ada yang lebih jelek lah, ada yang banyak yang jelek. Terus dari Itaewon Class kamu bakalan belajar yang namanya pelajaran finansial. Yang tadi aku bilang kalau mau investasi untuk nextnya kamu bisa kok start dari sekarang. Nah, Park Jae-rogi ini dapat uang banyak gara-gara uang kematian atau asuransi dari orang tuanya yang bapaknya meninggal itu. Terus diinvestasiin, jadi ketika dapat uang dia nggak mewah-mewah. Di cerita Park Jae-rogi ini di Itaewon Class ini dari awal sampai akhir Park Jae-rogi benar-benar menampilkan dirinya yang benar-benar super sederhana.
super sederhana, enggak neko-neko, dan benar-benar kayak yang masih rajin lari, tidurnya bentar, terus kayak benar-benar totalitas dengan kerjaannya, walaupun waktu awal-awal 3 bulan pertama itu merugi terus kayak masih optimis. Kalau ya ibaratnya gini deh, ketika kita mulai bisnis, kalau kamu yang punya nggak optimis, ya siapa lagi yang mau optimis? Nah, ini benar-benar mencerminkan si perjalanan bisnis dimanapun, Tarsero ini benar-benar harus ditiru ke kita. Tapi Tarsero ini yang luar biasanya adalah menerima semua saran orang-orang sekitar. Nggak jarang ya, pengusaha biasanya pengusaha awal-awal dan orang-orang yang udah ngerasa udah bisa muterin duit biasanya menutup diri atau menutup telinga. Enggak, gue udah merasa benar. Nah, itu sebenarnya itu yang hal yang salah ya, maksudnya nggak salah juga sih, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi lebih baik mendengarkan saran semua orang, tapi dipilih-pilih lagi nih, diprioritasin mana yang bakal dieksekusi, mana yang enggak. Itu menurut aku yang bagus. Oh ya, menurut aku ya, setelah nontonin beberapa drama-drama itu, JTBC lumayan oke untuk akhir-akhir ini, setelah rilis si Itaewon Class, sekarang lagi ongoing sama apa sih, a word of married couple. Nah, itu juga lagi rame. Nah, Itaewon Class sendiri itu ratingnya 16,5%, artinya ini rating drama yang cukup tinggi, jadi termasuk yang worth to watch ya. Kamu harus nonton sih. Iya, kayak gitu. Kayaknya itu aja deh. Ada lagi nggak sih? Bentar ya, aku lihat dulu contekan aku. Oh my god. Nah, ceritanya kalau misalkan untuk yang romance gitu kan kayak terlalu cinta-cintaan banget, tapi di sini tuh benar-benar banyak banget lah, kompleks ya. Ada yang soal cinta, ada soal perjuangan hidup, terus ada yang benar-benar itu tuh kayak realistis aja sih sebenarnya, perjuangan hidup tuh kayak gitu. Walaupun ya bisa ketebak akhirnya pasti kayak gitu, tapi perjuangan tuh bakal membuahkan hasil kok. Nah, ini yang menurut aku menyenangkan soal Itaewon Class. Jadi kalau misalkan kamu belum nonton aja. Ya, walaupun ada sedikit tadi spoilernya, tapi aku mengulas sedikit kok, nggak spoiler detailnya kayak gimana. Dan yang paling penting adalah luar biasa, drama Korea selalu memanjakan mata, benar-benar sinematiknya oke, dan menurut aku worth to watch banget. Gara-gara itu soalnya aku yang benci sama drama Korea, akhirnya jadi seneng drama Korea karena didukung sama ceritanya yang sangat relate sama kehidupan, dan juga aktor-aktornya, artis-artisnya benar-benar bagus banget membawakan emosi dan semuanya. Dan kamu harus nonton kalau belum nonton. Oke? Thank you for watching ya. Sampai jumpa di next video. Dadah.